Selamat datang di Pondok Pesantren Darun Najah. Salah satu pesantren modern yang ada di Nusantara. Di sini para santri berbahasa dalam 3 bahasa, mulai dari bahasa Arab, Inggris, sampai bahasa Indonesia. Tidak heran mereka begitu piawai membawakan pidato berbahasa Arab. Selain belajar ilmu agama, para santri juga diberikan pendidikan umum dengan kegiatan belajar rutin. Ya, pesantren Darun Najah menciptakan santri berkualitas dengan segudang kegiatan, mulai dari fisik, rohani, hingga intelektual. Padatnya kegiatan dilakukan untuk mencetak santri-santri berkualitas sehingga berguna bagi agama dan bangsa. Saat ini, santri di Darun Najah berjumlah hingga ribuan orang. Subhanallah. Gak bikin kepo. Nah, Nana tadi seperti yang saya janjikan sebelum jeda iklan, saya akan mengundang santri Uwati berprestasi juga. Betul sekali. Sekarang kalau tadi kita sudah ada dari Darul Mutakim, nah sekarang kita kedatangan santriwati dari Darujana. Assalamualaikum, selamat pagi. Semangat ya? Semangat ya, harus semangat. Boleh kita perkenalkan dulu nama-nama siapa nih santri-santriwati yang berprestasi ini? Nah ini dia, untuk yang pertama di sebelah Nana ini ada Arzakia Lutfiani. Kebiasaannya ini atau prestasinya adalah pidato dan juga banyak banget prestasinya. Aku sebutin ya, delegasi student exchange ke UK, betul. Kemudian ada Best Ambassador of Language, ada lagi Olimpiade Science. Wow. Itu dia prestasi santri Indonesia. Selanjutnya ada siapa lagi, Nak? Ada Siti Afifa atau yang biasa dipanggil Ulfa. Ini dia. Nah, Ulfa ini prestasinya adalah pidato terbaik firqoh, betul ya. Kemudian juara public speaking contest. Iya. Tepuk buat Ulfa. Selanjutnya lagi ada Uli Afrilia, dan Uli ini adalah anak terintelek Darul Jannah. Wow. Anak terintelek, Za. Saya minder langsung, nah, kayaknya sama saya juga langsung. Gimana kalau Reza aja ngobrol sama mereka gitu ya, karena prestasinya banyak banget. Nah, ini tadi udah disebutkan oleh Nana prestasi-prestasinya teman-teman santriwati semua begitu. Betul. Nah, sejak berapa lama sih kalian itu sadar bahwa saya ini berprestasi? Begitu mungkin dari gara-gara ikut lomba baru akhirnya tahu bahwa ini loh prestasi saya, atau seperti apa? Ya kayak gitu, misalnya kan Darun Najah sering kedatangan tamu, misalnya kita ditunjuk buat nyambut tamu, di situ baru nyadar ternyata jadi guru-guru udah kenal kita, di situ ditunjuk buat nyambut tamu dari kedubes, di situ baru nyadar. Nah, kalau misalnya di pesantren berarti nih kalau misalnya dilihat dari prestasinya gitu ya, delegasi student exchange ke UK, Best Ambassador of Language gitu, Olimpiade Science. Nah, ini belajarnya bukan cuma agama tapi ilmu umum juga. Iya. Jadi di pesantren Darun Najah itu seperti apa pembelajarannya? Darun Najah kita punya 2 kurikulum. Kurikulum pesantren ini yang umum, yang belajar kitab-kitab gitu. Kita juga punya kurikulum umum yang ikut Kementerian Pendidikan. Nah, aku sama Uli jurusannya IPA. Oh, jurusan IPA. SMA. Kalau saya sendiri MAK, Madrasah Aliyah Keagamaan. Oh, Madrasah Aliyah Keagamaan. Jadi memang ada jurusannya seperti ada jurusannya. Sekolah-sekolah umum juga bisa dapatkan begitu ya. Nah, kalau tadi Zahra begitu ya, Arza sudah mengungkapkan pengalamannya nyambut kedubes-kedubes, nyambut tamu-tamu dari luar negeri. Kalau Uli dan Ulfa, apa nih pengalamannya di pesantren yang mungkin bisa di-sharing buat pemirsa di rumah? Ya, banyak juga sih pengalamannya. Dari lomba-lomba di antar pesantren juga banyak di sana. Terus sama kayak Arza juga, saya juga sering nyambut tamu dari Amerika, dari Malaysia juga kadang. Biasanya kalau tamu-tamu dari Amerika, mereka tertarik dengan keunikannya Darun Najah itu apa sih? Atau dari luar negeri gitu? Ya, keramahannya kalian. Keramahannya dalam menyambut. Jadi siswi intelek ya kan, ya kan? Nah, kalau Ulfa apa pengalamannya? Ini 2 orang menyambut tamu begitu, tamu luar negeri pula ya kan? Kalau Ulfa sama juga kan? Biasanya sih kita keluar ada lomba nggak cuma lomba dalam bidang agama aja. Kadang ada olimpiade fisika, ada olimpiade bukan cuma olimpiade, kadang ada lomba pramuka. Nah, ya
kita bilang kita pramuka tapi kita muslimah. Nah, Kita pramuka tapi kita muslimah. Tapi Tuh, berbicara luar tentang biasa. muslimah begitu ya, Naya, kadang banyak teman-teman remaja begitu yang mungkin memilih bahwa lebih baik kuliah atau sekolah di Sekolah pesantren tempat aja biasa deh, dibandingkan gitu. pesantren. Nah, kalau kalian ini kenapa lebih memilih untuk pesantren begitu? Apakah awalnya orang tua yang menyuruh atau dari kalian sendiri sih sebenarnya? So, kalau kata aku pribadi justru pesantren itu pengalamannya lebih luas. Kenapa gitu? Karena nih dari awal aja kita masuk sering kedatangan tamu itu otomatis kita sering dapat motivasi dari orang-orang tokoh-tokoh terkenal. Ya. Terus kita pengalaman organisasinya luas. Mhm. Udah kita punya OSIS sendiri, terus juga acara-acara jadi kayak event organizer itu udah biasa. Oh iya? Udah biasa kita. Mau canggih banget mereka ibu. Iya, karena kita harus mengemban pendidikan lagi untuk belajar di Event organizer itu, Tapi ini gitu udah ya. dapet di pesantren begitu ya. Kenapa terbiasa untuk event organizer? Apa memang anak-anak Darun Najah itu selalu memanage sendiri kalau ada event-event tertentu? Darun Jana ya, Naya? Iya, Darun Najah. Iya, Darun Darun Najah, Najah. Darun Najah, betul. Ya emang kita kalau gitu biasanya panitia sendiri. Oke. Kita sendiri, kita muridnya, ustazah di sana fungsi sebagai pembimbing. Kita ngatur sendiri ketua, cari tamu siapa yang mau datang. Junior-juniornya diajakin. Iya, diajakin. Gitu ya, adik kelasnya. Tapi nggak dibully kan? Nggak. Nggak boleh ya. Boleh tanya junior kita. Nggak boleh dibully ya. Nah, kalau Oke. misalnya Ulfa, kenapa sih ingin masuk pesantren itu dibandingkan kalau tadi kan bahwa ada banyak pengalaman, jauh lebih Ya. banyak pengalaman di pesantren begitu. Kalau diri pribadi itu kan emang karena keinginan. Dan sekarang udah ngelihat zaman sekarang tuh udah Islamnya tuh udah kurang kita dapetin. Nah, di pesantren insya Allah kita bakal benar-benar memusatkan itu ke dalam agama. Suka bingung nggak sih, terserah yang mau jawab, mungkin Uli, Ulfa, atau Arza gitu ya yang mau jawab. Suka bingung nggak kira-kira pendidikan agama dengan umum kira-kira mana nih yang mau diduluin? Atau kalau misalnya dua-duanya kadang gimana? Bisa nggak sih dibarengi? Bisa nggak? Jadi balance nggak gitu? Boleh. Terserah siapa yang mau jawab terserah. Kalau di pesantren sana ya udah balance, soalnya antara umum sama Arab itu udah sama rata-ratanya. Terus waktunya juga sama. Jadi kalau mau didahuluin Emang nggak capek mana, kalau misalnya belajar banyak gitu kan, fokus agama, fokus umum, nggak capek gitu? udah jadi kebiasaan sana Udah di jadi sana. kebiasaan. Jadi Nggak mumet tapi Jadi ya? Nggak di mumet bawah ya? asik aja. Istilah bisa karena biasa ini bisa didapatkan di pesantren. Iya, begitu iya. ya. Nah, kalau tadi Arza Iya. mengungkapkan pernah sampai ke UK begitu. Kalau Uli sama Ulfa sejauh mana sih pengalaman kalian di negara-negara luar sana begitu dari cikal bakal dari pesantren tersebut? Ulfa, Uli boleh? Ulfa dulu? Oh, Uli dulu. Uli dulu boleh. Kalau aku sih baru sampai Malaysia. Baru sampai Malaysia. Di Malaysia itu salah ngapain? satu prestasi juga. Malaysia jauh loh, Li. Ya, maksudnya nggak jauh-jauh dari Asia. Oh, nggak Itu jauh dari lomba Asia. kah di sana? Oke. Ini seminar. Seminar sebagai pembicara. Jambore universitas di Malaysia. Oh, oke. Kalau Ulfa ada pengalaman yang mau Belum dibagi? pernah sejauh Belum keluar pernah negeri. Kalau Iya. di dalam di Indonesia sendiri, Paling ke Banten itu ya karena pramuka. sharing-sharing pengalaman, begitu organisasi. Iya. Oke, baik, itu dia. Wah, banyak sekali ya, Zaya. Betul. Pengalamannya ini luar biasa, dan kalau kata mereka ya bisa karena biasa, dan ini bertiga masuk bukan karena orang tua paksaan, bukan, karena Enggak, keinginan bukan. sendiri. Nah, boleh dong di-share sama teman-teman di rumah nih. Kira-kira apa sih pesan-pesan teman-teman supaya bisa bangkit lagi menjadi seorang santriwati berprestasi atau orang-orang yang pengen masuk pesantren supaya bisa lebih berprestasi seperti kalian semua? Ayo, Boleh? Siapa yang mau jawab? Kuliah aja. Arza Yang boleh? jawab Ulfi atau Uli deh, soalnya Azra nanti mau pidato. Oh. Ya, ya. Bukan aku, Ulfa yang mau Ulfa, pidato. Ulfa mau pidato. Oke, berarti Azra atau Uli? Ya. Kalau buat yang udah santriwatinya pasti tahu kita kan kayak duta Islamnya udah belajar lebih jauh. Jadi kembangin prestasinya jangan cuma di bidang agama aja, kita di bidang sains, apa mau di bidang jurnalistik kayak gini, bisa lanjutin terus semangat aja. Wah, bisa Lanjutin juga terus, katanya tetap kayak kita. Nah, hati-hati juga nih ya. Oke, kalau dari Uli. Ulfa, Uli. Kalau pesan dari aku yang dari pesantren-pesantren semoga bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang didapat. Ya. Terus juga kalau bisa tuh dakwah yang disebarkan tuh nggak cuma di satu bidang di agama aja, tapi di berbagai bidang juga bisa diterapkan untuk menyebarkan dakwah Islam. Nah, itu dia. Luar biasa, Bapak. Betul, Ya ampun, jawabannya minder saya, bijak betul. sekali. Dan kabarnya tidak hanya jawaban-jawaban yang dilontarkan saja nah yang bijak. Mereka ini juga punya performan yang mungkin bisa dilihat sama masyarakat di rumah. Iya, betul sekali. Mau pidato katanya Siti Afifah atau Ulfa ya. Mau pidato betul? Silahkan, ini dia. Tepuk tangan buat Ulfa. Ya, Darun Najah ada Siti Afifah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Min tilkal ayatis sabiqah arafna anna Allaha ya'muruna an nashkura ala nikmatihi al-katsirah wa la yajuzu alaina an nakfuraha. Limadza? Lianna idza syakarna ala nikmatihi fazadallahu alaina nikmatahu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Faqad hadza minni atlubul afwa minkum. Syukran katsiran ala usni itimamikum. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulfah, kalau tadi cerita sedikit itu tentang apa sih pidatonya? Tentang syukur. Syukur. Jadi mengajar kita untuk selalu bersyukur apa yang telah kita peroleh apapun itu ya. Duh, hebat sekali mereka. Dan itu juga mengajarkan saya loh, Nak, bersyukur, kenal sama teman-teman semua di sini. Betul sekali, dan berarti persepsi kita sekarang mengenai pesantren sudah agak sedikit terbuka ya. Betul. Bukan hanya agama tapi juga banyak sekali pendidikan umumnya pemirsa. Habis ini ada apa lagi? Sebelumnya kita terima kasih juga buat teman-teman dari Darun Najah. Nanti kapan-kapan main lagi ya. Betul. Oke, Dan habis ini ada apa? Saya mau tanya nih sama salah satu ustadz yang juga cukup fenomenal, terkenal di mana-mana. Oh, aku tahu ini ustadz Siapa? favorit aku. Betul sekali. Udah tahu lah pemirsa kalau ngomongin ustadz favorit intermezzo, tahu siapa pasti ya. Ada Ustadz Danu saya juga berikut. Jadi tetaplah bersama kami di Intermezzo. Banyak info, Gak bikin kepo. Say what you wanna say.